Terima kasih pimpinan waktu yang diberikan. Sebelum saya jawab, saya ingin menginformasikan Pak Robert, Pak. Jadi Kepala BPTD Papua itu kelahiran Jayapura, Pak. Mungkin nanti belum komunikasi dengan Bapak. Nanti komunikasi dengan Pak Robert ya. Kami ingin memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan dari yang sampaikan Pak. Yang pertama, tentunya kami mohon maaf kepada yang terhormat anggota Komisi 5 apabila Kepala BPTD belum koordinasi di wilayah dapil masing-masing, dan dengan rapat pada siang hari ini saya yakin nanti akan berkomunikasi, akan berubah koordinasi lebih baik dengan anggota Komisi 5 yang ada di daerah. Dan saya juga tentunya fungsi dari anggota Komisi 5 mohon untuk bisa mengawasi apa yang menjadi program yang akan dan sudah dikerjakan di masing-masing provinsi. Untuk program tahun anggaran 2023 yang belum selesai, yang tadi disampaikan, masing-masing kepala BPTD silakan dikoordinasikan ini masalah komunikasi, dipastikan sehingga bisa selesai di daerahnya masing-masing. Dan memang ada beberapa hal yang perlu jawaban atau penjelasan dari instansi kementerian lain, yaitu masalah PCU yang beralih dari jalan nasional ke jalan kabupaten yang akan dikerjakan atau dianggarkan dalam bantuan teknis. Ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas tentang persetujuan itu, Pak. Kami tidak bisa menyetujui secara sendiri, tapi harus ada persetujuan dari dua kementerian itu. Ini yang sedang berproses persetujuan itu, jadi bukan di tangan kami. Untuk bis sudah kontrak, Pak, insya Allah dalam waktu kami Oktober, mungkin sebelum Februari atau akhir tahun ini, sebelum akhir tahun ini sudah selesai semua dan bisa didistribusikan, Pak. Insya Allah. Untuk BTS, memang kami akan mengevaluasikan, ini tadi pertanyaan BTS banyak, kami akan mengevaluasi untuk tahun 2024 secara keseluruhan BTS. Ya. Kami akan memperbaiki klausul kontraknya, itu pasti, dan kami akan bicara dengan pemerintah daerah untuk sharing anggaran ya dengan Pemda, karena BTS itu sebenarnya kalau lihat ke aturan hukumnya ya bukan tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan, karena trayeknya itu trayek lokal gitu. Tapi kami menjadi trigger saja selama 3 tahun, saya kira sudah cukup untuk men-trigger daerah tentang subsidi di BTS. Nanti kami akan mencoba untuk men-sharing anggaran dengan Pemda, dan kami juga akan memanfaatkan bis itu untuk di planning untuk mendapatkan anggaran yang lain, mungkin sponsor atau apa. Di bis kan masih kosong, mungkin bisa dijadikan bisa berbentuk anggaran untuk mendukung operasional bis itu. Jadi ketika sharing itu ada, Pemda juga ikut bertanggung jawab terhadap program BTS itu, dan perbaikan klausul kontrak juga nanti ada tanggung jawab di operator. Selama sekarang operator tidak bertanggung jawab, mau kosong mau isi, masa bodoh, yang penting gue dapat duitnya. Pemda pun begitu, Pak, sama aja, itu kan urusan pusat bukan urusan saya.
karena tidak ada sharing sama sekali. Kami akan mendorong sharing itu, dan apabila dari 10 kota itu tidak ada yang tidak sanggup, akan saya tawarkan ke Pemda lain, mungkin ke Pekanbaru atau mana gitu. Padahal Pekanbaru sebenarnya menjadi contoh sebenarnya Pak. Pekanbaru sama Aceh, Banda Aceh itu sebenarnya menjadi contoh itu. Banda Aceh sampai sekarang Pemdanya mensubsidi dan gratis itu. Luar biasa Banda Aceh. Pekanbaru juga sama. Pemda-pemda lain seharusnya bisa gitu. Ya. Ya Pak. Akan kami coba Pak untuk perbaiki ke depan. Yang kedua, Banyumas nggak bagus ya itu BTS-nya. Kurang. Karena MOU-nya sampai tahun 2025, MOU awalnya gitu. Kalau ya, nanti kita evaluasi. Pertanyaan tadi berkaitan dengan masalah pemutusan sepihak begini. Anggaran kita kan 500 miliar. 500 miliar itu tidak bisa mencukupi sampai tahun 1 tahun, hanya sampai bulan Oktober. Maka ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Sebenarnya salah satu adalah mengurangi memperpanjang headway-nya atau mengurangi jam operasional sebagainya. Resikonya adalah pengurangan terhadap tenaga kerja. Yang jadi surat yang masuk ke saya dari operator adalah meminta tenaga kerja itu yang mengasih pesangon adalah saya. Oh ya nggak bisa, kamu udah dapat duitnya banyak tiap bulan saya kasih kok. Ketika putusan hubungan kerja saya harus menanggung juga kan, tidak. Tapi untuk tahun ini saya hold dulu itu, saya penuhi lah. Nggak ada pemutusan hubungan kerja tahun ini. Nanti sampaikan kepada operator, nggak ada pemutusan hubungan kerja tahun ini, insya Allah. Keputusannya yang turunin tuh, gajinya turun juga, Pak. Ya, mudah-mudahan tahun ini saya coba menyelesaikan itu, tapi tahun depan saya akan mengevaluasi tentang kontrak dan sebagainya. Ya, dan harus ada peran pemerintah daerah. Nggak bisa pemerintah daerah diam saja, tapi menuntut yang lain. Harus ada peran. Ya, kalau pemerintah daerah tidak mampu, saya bisa melihat Banda Aceh sama Riau dan daerah lain juga mampu untuk bisa menggerakkan pertumbuhan transportasi di daerahnya. Ini untuk BTS dan untuk pelabuhan-pelabuhan yang tadi dimintakan sebagai pelabuhan haji, terus ulele dan sejenisnya sama, itu masalahnya adalah pelabuhan-pelabuhan itu masih milik pemerintah daerah. Bukan hanya pelabuhan saja, masih banyak yang lain yang sama. Jadi berikan dulu selesaikan administrasinya, data dukungnya, dan serahkan kepada kami nanti akan membangun itu, dan kami akan serahkan lagi ke daerah. Tapi kalau itu masih milik daerah, kami masuk ke anggarannya di situ nggak bisa. Itu harus berubah dulu. Tapi dengan catatan nafsu besar, jangan tenaga kurang gitu. Saya ke suatu daerah. Pak Kepala Balai, tolong direspon Pak Kepala Balai. Saya ke daerah minggu kemarin saya ke suatu daerah, saya melihat juga seperti permintaan itu, dan itu sudah dibangun besar. Sudut nafsunya Mbak, Novi atau nafsu itu? Nafsu dengan Bapak aja lah. Ayo Pak Dirjen, teruskan Pak Dirjen. Silakan teruskan. Kalau daerah mengusulkan ya sewajarnya gitu, ruangan besar. Kami ke daerah kemarin, Pemda minta besar, ketika dikasih sampai hari ini tidak berfungsi sama sekali. Karena Pemda tidak bisa bayar listrik, tidak bisa mining. Tapi nafsunya awal-awalnya besar. Seperti itu yang perlu kita pelajari ketika ada usulan-usulan yang masuk, dan kita lihat data dukungnya. Ketika data dukungnya ada oke, saya yakin kita juga akan menganggarkan apa yang menjadi keinginan. Yang terakhir untuk tahun anggaran 2024 tadi Pak Robert Rao, saya terima kasih. Ini kan masih indikatif,
Nanti kami akan bahas kembali apa yang jadi catatan dari Bapak tadi. Untuk satuan 3 akan kami cek kembali agar lebih nanti bisa aspirasi Bapak mudah-mudahan bisa terakomodir. Dan ke depan nanti juga kami akan mencetak buku tentang anggaran-anggaran di masing-masing wilayah akan saya sampaikan kepada anggota Komisi 5 agar tahu di wilayahnya akan ada pembangunan apa, kami juga mohon untuk bisa bersama-sama mengawasi proses pembangunannya itu. Saya kira itu Bapak, terima kasih, waktu kami kembalikan.